ketika bola mulai ditendang. Pada abad ke-19, dunia sedang ramai-ramainya menciptakan olahraga modern. Di Inggris, anak-anak muda mulai menendang bola di lapangan. Tapi waktu itu belum ada aturan baku. Main bola, bebas saja, mau pakai tangan atau kaki, terserah. Lahirnya football di Inggris. Lambat laun, Inggris mulai membuat aturan. Tahun 1863, terbentuklah The Football Association. Disinilah kata football resmi digunakan untuk permainan bola yang dimainkan dengan kaki. Jadi, foot, kaki, dan ball, bola disatukan, sederhana dan jelas. Dunia ikut menyebutnya football. Tapi ada yang beda. Negara-negara lain pun ikut memakai istilah football. Tapi tunggu dulu, Amerika Serikat malah menyebut football untuk permainan yang justru lebih banyak pakai tangan. Akhirnya, mereka menamai permainan asli Inggris itu dengan soccer dari singkatan Association Football. Masuknya sepak bola ke Hindia Belanda. Sekitar akhir abad ke-19, Belanda membawa permainan football ke tanah jajahannya. Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Para serdadu dan pelaut bermain di pelabuhan, lalu para pribumi mulai tertarik dan ikut main. Bahasa Indonesia masih mencari nama. Waktu itu, orang Indonesia belum punya istilah sendiri. Mereka menyebutnya voetbal dari bahasa Belanda. Tapi seiring munculnya semangat kebangsaan dan bahasa sendiri, para tokoh mulai mencari padanan yang lebih lokal. Lahirnya kata sepak bola. Bahasa Indonesia perlahan berkembang. Kata sepak berasal dari bahasa Melayu, artinya menendang. Maka istilah sepak bola pun lahir sebagai padanan resmi dari football atau voetbal. Istilah ini mulai digunakan dalam surat kabar dan organisasi. Organisasi pertama, nama kian populer. Tahun 1930 terbentuklah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, PSSI. Walau awalnya masih pakai istilah sepak raga, nama sepak bola mulai mendominasi. Apalagi ketika Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda, ikut Piala Dunia 1938, istilah itu makin dikenal. Diadopsi resmi oleh bahasa Indonesia. Dalam perkembangan bahasa Indonesia modern, kata sepak bola diresmikan sebagai istilah sah dalam kamus. Tak hanya itu, istilah ini muncul di buku pelajaran, siaran radio, dan kemudian televisi. Sepak bola jadi identitas nasional. Kini, sepak bola bukan cuma olahraga, tapi juga bagian dari identitas Indonesia. Dari kampung ke kota, dari Sabang sampai Merauke, orang-orang kenal dan cinta sepak bola. Dan semua menyebutnya sepak bola. Dari foot ke sepak, sebuah perjalanan nama. Perjalanan dari football ke sepak bola bukan sekadar penerjemahan, tapi cerita tentang jati diri. Kata itu merangkum semangat lokal, nasionalisme, dan bahasa sendiri. Kini kita menyebutnya dengan bangga, ayo main sepak bola. Wartawan dan penyiar penyebar istilah. Pada masa-masa awal kemerdekaan, kata sepak bola mulai akrab di koran-koran. Para wartawan olahraga seperti Soeratin dan Jamiat Dalhar menulis laporan pertandingan dengan istilah itu. Tak hanya tulisan, radio-radio nasional seperti RRI juga mulai menyiarkan pertandingan dengan narasi. Kini kita saksikan laga sepak bola antara Persija dan Persebaya. Suara itu menggema di warung kopi, pos ronda, dan ruang tamu rakyat Indonesia. Tanpa disadari, istilah sepak bola masuk ke telinga jutaan orang dan jadi bahasa sehari-hari. Dari lapangan kampung ke stadion utama. Dulu sepak bola dimainkan di tanah lapang berlumpur atau di lapangan sekolah. Anak-anak menendang bola dari karet bekas atau bola plastik seharga 1.000 perak. Tapi seiring waktu, stadion-stadion mulai dibangun. Stadion Ikada di Jakarta jadi pusat perhatian, sebelum digantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, tahun 1962. Hebatnya, di spanduk pertandingan resmi, istilah pertandingan sepak bola mulai jadi judul utama.
Bukan football match, bukan football wedstrijd, tapi sepak bola. Bahasa sendiri yang resmi dan penuh kebanggaan. Bahasa, budaya, dan semangat gotong royong. Sepak bola bukan cuma istilah teknis, ia menjadi bagian dari budaya. Saat ada pertandingan, orang kampung gotong royong bikin layar tancap untuk nonton bareng. Anak-anak menirukan gaya pemain favoritnya dan menyebutnya jago sepak bola. Bahkan, pelajaran olahraga di sekolah dasar menuliskan, tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan kaki. Frasa itu dicetak di jutaan buku pelajaran. Maka, generasi demi generasi tumbuh dengan istilah itu tertanam di hati dan kepala. Nama yang membentuk cerita-cerita baru. Seiring perkembangan zaman, istilah sepak bola melahirkan istilah baru. Sepak bola, wasit sepak bola, lapangan sepak bola, hingga komentator sepak bola. Bahkan, nama itu menginspirasi judul film, lagu, dan acara TV. Acara-acara seperti Galeri Sepak Bola Indonesia di era 90-an, atau lagu-lagu dukungan supporter seperti Garuda di Dadaku memperkuat nama sepak bola sebagai bagian dari kebudayaan populer. Kata sepak bola tak lagi sekadar istilah olahraga, ia jadi simbol harapan, perjuangan, dan mimpi anak bangsa. Dari istilah jadi warisan bahasa. Hari ini, kata sepak bola tercatat resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, digunakan oleh pemerintah, wartawan, pelatih, bahkan komentator internasional saat berbicara tentang Indonesia. Di luar negeri, mereka menyebut kita Indonesia's National Football Team, tapi kita sendiri menyebutnya Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Nama ini lahir dari sejarah panjang, dari pengaruh Belanda, adaptasi bahasa Melayu, semangat kemerdekaan, hingga pengakuan nasional. Maka, sepak bola bukan sekadar padanan kata. Ia adalah warisan. Ia adalah milik kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola seluruh dunia di Gol Gila TV.